Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan materi etika profesi internet sehat, internet cerdas dalam nilai-nilai Islam dengan dosen pengampu Ibu Nurmaini Dalimunte, Eskom MKes. Di sini kami beranggotakan yang pertama Anissa Dahlia, Nabila Fadia Akila, Nova Indriani R. Yang pertama ada latar belakang, yaitu seiring jangkauan internet semakin luas, tidak sedikit terdapat informasi hoaks atau informasi tidak tepat. Informasi tidak tepat atau hoaks adalah sebuah berita yang tidak benar yang beredar tanpa sumber yang jelas dan menyebabkan keraguan dalam menerima informasi. Hal ini cukup disayangkan dikarenakan berapa banyak kekacauan yang telah terjadi dengan mudahnya informasi bohong beredar dan tidak diteliti dengan benar. Selain hoaks, tantangan internet saat ini adalah konten sensitif. Namun, konten-konten tersebut telah dalam pengawasan Kementerian Komunikasi dan Informasi dengan program Internet Sehat. Program Internet Sehat ini masih dalam proses perkembangan sehingga masih banyaknya konten sensitif yang masih belum terjaring oleh Kominfo. Internet sehat haruslah dirancang dengan sebaiknya untuk menciptakan penggunaan internet yang baik dan sehat sesuai dengan nilai agama. Selanjutnya, di sini akan menjelaskan apa itu internet sehat. Internet sehat atau aman atau insan adalah suatu program dari pemerintah Indonesia yang dicanangkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Indonesia atau Kominfo dengan tujuan untuk mensosialisasikan penggunaan internet secara sehat dan aman melalui pembelajaran etika berinternet secara sehat dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat. Internet sehat adalah cara berperilaku yang beretika saat mengakses suatu informasi dari internet. Selain itu juga pengguna internet yang sehat tidak melakukan aktivitas internet yang melanggar hukum seperti pelanggaran hak cipta atau ilegal, hacking, dan mengakses konten legal atau situs dewasa. Berikutnya, di sini saya akan menjelaskan dampak positif dan negatif pada internet. Yang pertama yaitu dampak positif internet. Yang pertama, mudah dalam komunikasi, mudah mencari informasi, mudah transaksi bisnis, komunikasi tidak terbatas, mudah bekerja jarak jauh, banyak layanan umum dan termasuk layanan pemerintah, lalu banyak konten untuk hiburan, mengenal budaya baru, mendapatkan informasi terkini, tempat untuk menghasilkan karya, dan yang terakhir mendapat kenalan baru. Selanjutnya, dampak negatif pada internet yaitu membahayakan informasi pribadi, banyak penipuan, pelecehan seksual atau cyberbullying, banyak video atau gambar terkait kekerasan, antisosial, banyak informasi palsu, plagiasi, tindak kejahatan, konten pornografi, kecanduan internet, tidak peka keadaan sekitar, dan yang terakhir masalah kesehatan. Sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nova Idriani R. Selanjutnya yaitu menggunakan internet dengan aman, kaitannya dengan internet sehat. Dalam penerapan internet sehat dan aman, ada beberapa etika yang harus diterapkan oleh pengguna internet ini. Etika-etika yang diterapkan saat ini masih sangat relevan dengan kegiatan cyber pada saat ini. Penerapan etika-etika tersebut diantaranya yaitu jagalah kehormatan diri di internet sebagaimana menerapkan di kehidupan nyata. Anggap saja internet itu adalah kehidupan nyata, jadi jangan sampai kehormatan diri kita diinjak-injak oleh orang lain. Yang kedua, ingatlah bahwa internet berhubungan dengan manusia. Internet itu kita langsung berinteraksi dengan manusia, bukan berinteraksi antara bot atau robot. Yang ketiga, jangan memboroskan bandwidth dan waktu akses kecuali memang tidak terhindarkan. Oleh sebab itu, etika-etika tersebut tidaklah membuat pengguna internetnya menjadi terbatas. Namun, pengguna internet menjadi lebih sehat dan tidak merusak generasi muda saat ini jika kegiatan cyber di Indonesia lebih aman dari hal-hal negatif. Menerapkan internet sehat menurut pandangan Islam. Yang pertama yaitu pandangan Islam tentang internet. Terdapat pada surat Al-Ra'd ayat 11 yang artinya,
Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi, peran Islam ini pada perkembangan internet itu sangatlah penting. Bahwa syariat Islam itu harus dijadikan sebagai standar pemanfaatan internet itu sendiri. Mana yang halal dan mana yang haram. Hukum-hukum syariat Islam wajib dijadikan tolak ukur pemanfaatannya. Internet yang dihalalkan oleh syariat Islam itu adalah internet yang memiliki manfaat, sedangkan internet yang tidak dapat dimanfaatkan adalah yang diharamkan oleh syariat Islam. Yang kedua yaitu dampak internet pada remaja Islam masa kini. Tentu ada dampak positif dan dampak negatifnya internet. Yang pertama yaitu pada dampak positif, internet ini memudahkan remaja masa kini untuk mencari informasi, berita, atau data yang penting dan akurat secara cepat. Yang kedua, sebagai media komunikasi kita sebagai makhluk sosial sehingga dapat menjalin tali silaturahmi dengan pengguna lainnya baik yang dekat maupun jauh. Yang ketiga, memotivasi remaja untuk dapat berkarya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki dalam bidang bisnis atau yang lainnya. Untuk dampak negatif sendiri ialah internet yang mengandung gambar-gambar pornografi dan sebagainya dapat mengakibatkan remaja bertindak kriminal atau perbuatan yang melanggar hukum dan merusak otak dan pikiran mereka. Yang kedua, penggunaan internet secara berlebihan dapat menimbulkan rasa malas serta menghambat kegiatan belajar, beribadah, dan hal-hal yang lebih bermanfaat lainnya. Yang ketiga, seringnya berkomunikasi melalui internet dapat mengurangi komunikasi secara langsung atau tatap muka dalam pergaulan remaja saat ini. Karena mereka itu sibuk dengan dunianya sendiri, komunikasi secara tidak langsung membuat mental mereka sedikit terganggu karena shock terhadap komunikasi secara langsung. Yang ketiga, peran agama Islam dalam menanggulangi dampak negatif internet. Syariat Islam juga digunakan sebagai standar pemanfaatan internet tentang halal haramnya. Keharusan tolak ukur syariat yang mewajibkan umat Islam menyesuaikan perbuatannya dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya terdapat dalam surat Al-A'raf ayat 3 yang berbunyi, ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu mengikuti pimpinan-pimpinan selainnya. Dalam agama Islam, tidak membatasi seseorang untuk menggunakan iptek, khususnya internet. Namun, syariat Islam ini memberikan rambu-rambu untuk menjaga keselamatan penggunanya. Hal tersebut seperti peran orang tua untuk melindungi anak dari pengaruh buruk internet. Orang tua itu harus melakukan pendekatan kepada anaknya dengan cara membangun komunikasi yang baik. Sehingga orang tua dapat menanamkan nilai-nilai moral dan menjelaskan apa saja bahaya dari penggunaan internet untuk anak-anak yang belum cukup umur sehingga mereka tidak terjerumus. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa Dahlia. Oke, poin selanjutnya yaitu menggunakan internet secara sehat. Berinternet secara sehat yaitu yang pertama, jangan sembarang membagikan data pribadi dengan pihak lain. Maksudnya yaitu pengguna jaringan internet dilarang untuk berbagi data pribadi dengan orang yang tidak dikenal atau yang baru dikenal karena data-data tersebut dapat disalahgunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Yang kedua yaitu posisi komputer di tempat yang terakses pihak lain. Hampir semua komputer dan handphone dapat dengan mudah terkoneksi dengan jaringan internet. Pastikan hal tersebut ada batasannya, seperti jangan biarkan anak-anak dapat mengakses internet di luar pantauan orang dewasa atau orang tua. Yang ketiga yaitu perlu pendampingan oleh orang tua bagi anak-anak untuk mengakses jaringan internet. Perlu mengontrol anak-anak untuk tidak salah dalam mengakses internet seperti jejaring sosial, YouTube, melakukan chattingan, dan memberitahu situs baik dan mana yang situs yang tidak baik. Selanjutnya yaitu yang keempat, etika. Kebiasaan yang ada pada jaringan internet atau dunia maya akan mencerminkan pada perilaku di dunia nyata. Maka, untuk pengguna internet agar dapat berperilaku tidak melanggar norma-norma yang ada pada dunia nyata. Yang selanjutnya yaitu pertemuan dengan teman di dunia maya. Jangan bertemu dengan teman di dunia maya secara sembarangan. Jika ingin bertemu, sebaiknya didampingi oleh orang dewasa atau orang tua atau orang terdekat dan jangan bertemu di tempat yang tertutup.
Yang keenam yaitu aplikasi. Pengguna aplikasi atau software selama online, hal ini digunakan untuk dapat membantu penyaringan terhadap konten-konten yang dianggap tidak baik. Yang ketujuh yaitu tidak melakukan kriminal. Tidak memproduksi atau menyebarkan spam, virus, hoaks, serta melakukan penyebaran gambar, foto, dan videografi. Yang terakhir yaitu dari segi biaya. Akses internet memerlukan biaya, dalam hal ini dapat menggunakan internet sesuai dengan keperluan yang positif. Poin selanjutnya yaitu etika dalam menggunakan sosial media. Yang pertama yaitu pergunakan bahasa yang baik. Dalam melakukan aktivitas di media sosial, hendaklah menggunakan bahasa yang baik dan benar sehingga tidak menimbulkan risiko dalam kesalahpahaman sedang berkomunikasi. Yang kedua yaitu hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan. Hindari menyebarkan informasi yang mengandung unsur sara, suku, agama, dan ras, serta pornografi pada jejaring sosial. Biasakan untuk menyebarkan hal-hal yang berguna dan tidak menimbulkan konflik antar sesama. Yang ketiga yaitu cross-check kebenaran berita. Waspada ketika menerima suatu informasi dari media sosial yang berisi berita yang menjelekkan salah satu pihak media sosial dan bertujuan untuk menjatuhkan nama baik seseorang dan menyebarkan berita yang hasil rekayasa. Yang keempat yaitu menghargai hasil karya orang lain. Pada saat menyebarkan informasi baik dalam bentuk foto, tulisan maupun video milik orang lain, maka biasakan untuk mencantumkan sumber informasi sebagai salah satu bentuk penghargaan atas hasil karya seseorang. Jangan membiasakan diri untuk serta-merta mengcopy-paste tanpa mencantumkan sumber informasi tersebut. Yang terakhir yaitu jangan terlalu mengumbar informasi pribadi. Maksudnya yaitu janganlah mengumbar informasi pribadi, terlebih lagi informasi mengenai nomor telepon atau alamat rumah, data diri. Hal tersebut biasanya membuat kontak lain dalam daftar pribadi juga akan menjadi informasi bagi mereka yang ingin tahu dan ingin melakukan tindakan kejahatan kepada diri kita. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi menjadi faktor penting dalam perubahan lingkungan dan mempengaruhi segala aspek kehidupan masyarakat. Salah satu perkembangan teknologi yang saat ini menjadi sorotan terbesar adalah internet. Seiringan dengan perkembangan zaman, internet telah menjadi sebuah gaya hidup oleh manusia. Internet bukan saja menjadi keinginan, melainkan telah menjadi kebutuhan untuk berkomunikasi, menjalankan pekerjaan, dan juga menjadi alat bantu signifikan lainnya. Dalam menggunakan teknologi informasi dan internet, dibutuhkan nilai etika dan nilai agama. Tanpa nilai agama dan nilai etika, pengguna teknologi akan menjadi semena-mena. Etika dalam menggunakan internet adalah menjadikan internet sebagai alat bantu pekerjaan dan membantu sesama sesuai dengan ajaran agama. Internet tidak dilarang oleh agama, tetapi harus digunakan secara tepat dan benar. Media sosial tidak luput dari nilai etika dan nilai agama. Adab menggunakan media sosial adalah menyebarkan kebaikan, memberikan informasi yang benar, dan tidak mencela satu sama lain. Selain itu, etika menggunakan internet adalah dengan tidak menghasut dan menyebarkan konten sensitif yang tidak sesuai untuk diterima. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.